Guys, coba perhatiin baik-baik. Ada satu hal yang hilang dari HP lipat ini. Suatu di layar yang bisa bikin orang males pakai HP foldable karena rasanya kayak ada cacat atau garis yang mengganggu pas lagi dipakai. Dari awal HP foldable muncul, urusan lipetan di tengah layar ini jadi PR besar buat semua brand. Tapi pas gue buka layar Oppo Find N6 untuk pertama kalinya, gue sempet diem bentar. Otak gue kayak nyari-nyari di mana letak garis lipatannya dan jujur aja butuh usaha ekstra buat bener-bener nemuin hal itu. Oppo Find N6. Kali ini gue bikin video singkat aja dan seperti biasa gue nggak bakal bacain deretan angka spesifikasi dari brosur karena gue tahu lo semua juga bisa nyari sendiri. Kalau butuh ada di deskripsi. Di video ini gue mau share experience pakai Oppo Find N6 ini. Let's go! Kita langsung masuk ke bintang utama smartphone yang satu ini, layarnya. Daya tarik utama dari Find N6 ini ada di teknologi self-healing memory glass display di layar dalamnya yang bisa bikin dia bisa dibilang creaseless atau minim banget bekas lipatan. Di kebanyakan HP lipat lain, ketika layarnya mati atau nyala, lo bakal langsung sadar ada cekungan di tengah. Di Find N6, transisinya tuh berasa hampir rata. Kalau layarnya lagi mati dan lo raba pakai jari sambil sengaja dicari-cari, ya masih ada tekstur tipisnya gitu. Tapi pas layarnya udah nyala, entah itu buat scrolling timeline atau bahkan dipakai main game, garisnya bener-bener nyaru. Layar yang bisa dibilang rata ini bikin experience menggunakan Oppo Find N6 berasa beda. Gak ada pantulan cahaya aneh di tengah layar yang bikin mata capek. Warnanya juga tajam dan tingkat kecerahannya di outdoor masih sangat aman. Form factor layarnya juga cukup proporsional ya, asik buat nonton atau ngeliat maps gitu yang lebih luas. Dan nggak bikin jari tangan lo berasa pegel buat nahan bodinya kelamaan. Layar yang mulus ini juga didukung oleh build quality dan engsel yang solid. Buka tutupnya tuh berasa presisi dan pas dilipet celahnya rapet. Layar luarnya juga punya ukuran yang fungsional. Gak terlalu memanjang, jadi lumayan nyaman buat ngetik balas-balas chat pakai satu tangan. Buat main game pun rasionya masih wajar. Terus screen estate yang seluas ini, sayang dong kalau softwarenya nggak mendukung. Oppo ngasih beberapa sentuhan khusus buat foldable di ColorOS mereka. Ada fitur global taskbar di bawah yang ngebantu buat pindah-pindah aplikasi favorit dengan cepat. Terus yang bikin gue betah ya, sistem split screen dan canvas shift-nya tuh berasa natural. Lo bisa buka 2 atau 3 aplikasi barengan, lalu pilih-pilih aplikasinya dengan sangat intuitif. Bener deh, multitasking di sini beneran nyaman dan kepake banget. Berkat kombinasi layar lega, rata, dan software yang responsif. Masuk ke sektor kamera, Find N6 bawa kolaborasi bareng Hasselblad yang ngasih karakter warna yang khas. Hardware-nya juga mendukung ya, main camera ISOCELL HP5 200 MP, ultrawide 50 MP, sensornya JN5, dan telefoto sama 50 MP sensor JN5 yang kali ini juga bisa dipakai buat moto makro. Dan terakhir ada kamera selfie 32 MP yang berada di luar maupun layar dalam. Kalau kalian sering nonton video gue, kalian pasti tahu lah yang gue suka dari smartphone Oppo adalah master mode-nya. Di sini lo bisa atur look sesuai kemauan dan bahkan bisa dimirip-miripin look kamera kayak Ricoh, Leica, atau Fuji dengan resep yang tepat. Monggo nonton video review Oppo Find X9 Pro gue atau bahkan OnePlus 15 untuk paham soal master mode ini. Oke, sekarang ngetes video nih guys. Ini gue lagi pakai ultrawide, jalan. Ini stabil ya. Sekarang gue ke main camera. Secara dynamic range ya memang nggak bisa di ini lagi mendung ya, jadi rada-rada, nah itu masih ada tuh rada-rada putih berawan banget. Ini main camera by the way. Kita jalan. Oreo lagi tidur. Halo Oreo. Pindah ke tele, ngantuk dia. Pindah ke main camera, pindah ke ultrawide. Yuk kita jalan-jalan lagi. By the way, ini kalau ada yang nanya di mana, ini namanya di NASA Valley, sekolah anak gue nih. Sekolah tapi yang dibikin buat umum gitu. Jadi ada mini zoo-nya segala di Bekasi. Nih, tele, main camera, ultrawide.
Ini ngetes pindah-pindah lensa sambil recording di 4K 60, pindah ke ultra wide, main camera 3 kali. Transisinya asik ya, nggak terlalu ngebut. Terus pas pindah lensanya tuh ngejedaknya nggak terlalu obvious gitu. Cukup seamless transisinya. Nah, sebenarnya untuk selfie kameranya sendiri lumayan ketika buat dipakai vlogging kayak begini. Ada sound fokusnya juga, suaranya lebih stand out. Cuma ya sama kayak foldable lain, kalau mau maksimal vlogging jelas pakai kamera utama aja atau kamera belakang. Kalau tadi pakai selfie kamera beneran, mentoknya itu di 4K 30. Kalau selfie pakai kamera utama dengan cover display sebagai viewfinder, itu bisa sampai 4K 60 kayak gini. Hasilnya juga lebih bagus. Guys, yang namanya hari sial itu nggak ada di kalender. Jadi gue bener-bener beruntung ketika kemarin S26 Ultra gue jatuh, gue lagi pakai tempered glass case Folia glass. Dan untungnya karena ada warranty selama setahun, itu gampang banget untuk klaim warranty-nya. Terus begitu replacementnya datang, masang case Folia glass tuh asli gampang pakai banget. Step 1, bersihin dulu layarnya sampai bener-bener bersih dari debu kecil sekalipun. Kedua, ini kan gampang banget ya karena kita udah dapet yang namanya guide, frame guide itu loh. Jadi bener-bener HP-nya itu tinggal kalian taruh di frame-nya dan tinggal tarik stikernya. Asli, that's it. Nggak butuh lo datang ke toko atau apapun untuk minta dipasangin tempered glass misalnya. Pokoknya kalau kalian udah pakai case Folia glass itu worry free, gas. Nah, sekarang kita lanjut masuk bahas performa dan jeroannya. Kalau buat ngehajar aktivitas harian sampai multitasking berat, HP ini sangat-sangat bisa diandelin tanpa kendala berarti. Tapi ada satu catatan ya buat kalian yang hobi gaming. Sejujurnya, Fine N6 ini memang peruntukannya bukan buat disiksa sebagai HP gaming. Kenapa? Karena sistem throttlingnya juga disetting lumayan protektif. Setidaknya pas gue tes sekedar game ringan kayak Mobile Legends. Bayangin aja ya, kita baru main, suhu internal tuh baru nyentuh angka 36 derajat, frame rate yang tadinya jalan mulus di 120 fps bakal langsung diturunin ke 60 fps. Penurunannya itu terjadi sangat dini. Kalau buat sekedar main santai sambil nikmatin layar gedenya sih masih oke, tapi kalau lo nyari device buat ngegame kompetitif berjam-jam dengan performa yang terus rata kanan, kalian harus menurunkan ekspektasi di sini. Di luar game sih no problem sama sekali ya dengan performanya yang pakai SoC 8 Elite Gen 5 yang disunat core-nya jadi 7 core dari aslinya 8 core. Untuk baterainya sendiri masih cukup buat nemenin jadwal dari pagi sampai malam buat pemakaian normal. Gue tuh ada tes 2 kali ya. Yang pertama ada gamingnya sejam standar K2G dan yang kedua nggak pakai gaming. Kalau pakai gaming susah tuh dapat 7 jam screen on time. Tapi kalau tanpa gaming, gue bisa dapat hampir 8 jam screen on time. Untungnya kalau baterai mulai menipis, charger SuperVOOC 80 wattnya bisa ngecharge dari kosong sampai full dalam waktu sekitar 50 menit. Ngeboots. Alright, Oppo Find N6. Jadi setelah gue pakai buat rutinitas harian, HP foldable yang satu ini membekas ya di gue. Terutama soal layarnya yang tanpa bekas. Kalau lu emang ada budgetnya dan selama ini ragu beli HP lipat karena takut keganggu sama garis di tengah layar, HP ini bisa jadi jawaban yang masuk akal. Gak lupa juga buat foto dan video harian tuh bener-bener gokil banget. Asalkan ya sadar diri kalau ini bukan HP yang dirancang buat main game berlama-lama. Gitu aja ya, video pendek dari gue kali ini. Gimana menurut lo? Apa kita di Indonesia kehilangan banget dengan tidak masuk resminya Oppo Find N6? Sekedar info, sepertinya Oppo decide untuk nggak masukin Find N6 karena bakalan ada satu smartphone lagi dari Oppo yang harganya bisa jadi di kisaran harga-harga ini. Jadi kayak mereka nggak berani ngambil resiko masukin 2 barang yang super mahal ke market Indonesia. Jadi satu-satu kayaknya ya biar lebih safe. Buat yang pengen banget beli, bisa beli di negara tetangga kayak di Malaysia dan Singapura atau beli via Gondrai Store. Link udah gue taruh di deskripsi. Guys, kalau kalian suka dengan video barusan, jangan lupa di like, terus share ke temen yang memang lagi nyari smartphone baru atau gadget-gadget terkini. Dan jangan lupa pastinya subscribe. Terus buat kalian yang udah subscribe, jangan lupa juga nyalain tuh loncengnya, dibikin all. Supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung kena notifnya. Nah, itu akan sangat-sangat membantu K2G. Thanks guys.
Oke, gitu aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.